Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Langsung aja ya, kita mau bedah buku Law of Attraction-nya Simon Gray. Katanya sih buku ini bisa bantu kita buka kekuatan diri, jadi pencipta hidup kita sendiri gitu. Menarik uang, kekuatan, cinta. Oke, misi kita kali ini menyaring intisarinya buat Anda, biar kita sama-sama paham lah soal hukum ketertarikan atau LOA ini. Tepat sekali. Kita fokus ke konsep intinya ya. Jadi, gimana energi, pikiran, sama perasaan itu saling terkait. Dan ini yang menarik. Kenapa kok pendekatan yang umum, yang sering kita dengar itu kadang nggak berhasil? Terus, apa sih sebenarnya yang perlu biar LOA ini beneran klik buat kita? Sip. Mulai dari basicnya dulu deh. Bab 1 kan bilang, intinya semua itu energi. Kayak E sama dengan MC2 itu ya. Jadi pikiran, perasaan kita, itu semua energi yang bergetar gitu. Persis. Dan LOA ini kayak magnet kosmik lah, yang ngerespon getaran yang kita pancarkan. Dari pikiran, perasaan, kata-kata, tindakan kita. Oke. Nah, ini yang penting banget diingat. LOA itu aktif terus, nggak pernah berhenti, dan dia netral banget, nggak mihak. Kayak kata Henry Ford itu loh, kamu pikir kamu bisa atau nggak bisa, ya kamu benar. Pikiran kita tuh kayak ngirim ping terus ke semesta. Sadar ini aja udah langkah awal buat jadi kreator yang sadar, bukan cuma ikut arus. Nah, ini nih, banyak kan yang udah coba afirmasi positif, atau bikin vision board, peta harta karun, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, malah jadi kecewa. Kenapa ya? Biku ini bahas di bab 2 sama 3. Katanya mikir positif aja nggak cukup. Bener banget. Soalnya pikiran kita ini, kompleks ya. Ada lapisan sadar yang kita omongin, tapi ada juga alam bawah sadar. Nah, ini gudangnya ketakutan, keraguan, trauma masa lalu. Kata Freud sama Jung juga kan gitu. Jadi afirmasi positif di mulut bisa jadi mental, nabrak sama keyakinan negatif yang udah ngakar di bawah sadar. Wah, jadi konflik internal gitu ya? Betul. Malah bisa jadi narik kebalikannya. Pantesan, berarti vision board juga bisa gagal bukan karena papannya, tapi mungkin karena ada satu gambar di situ. Misalnya soal uang gitu ya. Iya, tapi di bawah sadar kita ngerasa nggak pantas kayak gitu. Nah, itu dia. Blok di satu area itu bisa ngehambat manifestasi yang lain. Kayak kata Joseph Campbell, harta karun itu adanya di gua yang paling kita takut masukin. Artinya, ya harus berani hadapin sampah di dalam diri dulu. Oke, paham. Terus kalau udah mulai bersih-bersih nih, gimana caranya biar LOA ini jalan? Bab 4 sama 5 bilang kuncinya fokus dan emosi. Iya, itu bahan bakarnya. Fokus yang konsisten itu ngasih energi ke keinginan kita. Terus, emosi? Nah, ini penting banget. Emosi positif kayak cinta, syukur, bahagia, itu kayak amplifiernya. Bikin getarannya makin kuat. Cinta disebut getaran paling kuat malah. Dan kuncinya, ya konsisten. Dan milih jadi co-creator bukan korban ya, itu menarik juga. Banget. Ambil tanggung jawab sama getaran yang kita pancarkan. Kalau ada emosi negatif, ya diakui, diproses, jangan dipendam. Ngomong-ngomong soal keinginan, bab 6 dan 7 bahas soal tahu apa yang beneran kita mau. Seringnya kan kita fokus ke bendanya ya, mobil, rumah gitu. Padahal mungkin yang dicari itu perasaan di baliknya. Ya kan? Rasa aman, rasa sukses, bahagia. Coba tanya diri sendiri, perasaan apa sih yang sebenarnya saya kejar? Benar juga. Terus, penting juga ngenalin dan bongkar program sabotase diri. Kayak rasa nggak layak, malu, rasa kurang. Itu kan program pikiran aja, bukan diri kita asli. Coba deh tanya, sebahagia apa sih saya mau? Rasa gembira itu ukurannya. Oke, nah setelah beres-beres internal, bab 8 ngajarin visualisasi yang kuat, bukan cuma bayangin gambar ya. Bukan, tapi benar-benar ngalamin dalam 3D. Pakai semua indera, rasain emosi positifnya seolah-olah udah kejadian. Disebutnya latihan tuning fork. Menyetel getaran kita ya. Betul, biar resonan sama hasil yang dimau. Tapi, nah ini bagian yang sering kelewat. Di bab 9, kekuatan penyerahan diri. Letting go. Maksudnya gimana tuh? Pasrah gitu aja? Bukan pasrah pasif. Tapi setelah kita udah lakuin bagian kita, fokus, emosi, visualisasi, kita lepasin keterikatan sama gimana caranya dan kapan terwujudnya. Percaya sama kecerdasan semesta lah. Ini kayak kemitraan. Oh, oke. Jadi bukan kita ngontrol semua ya? Justru itu.
Terlalu kaku sama caranya, malah bisa ngeblok jalan lain yang nggak kepikiran. Lepasin kontrol ego. Jadi kesimpulannya di bab 10, ngejalanin LOE ini bukan trik sesaat, tapi lebih ke gaya hidup sadar ya, tiap hari. Iya banget. Ini praktek terus-menerus. Milih sikap positif, syukur, damai sama keadaan sekarang, tapi tetap pegang visi ke depan. Bukan soal kerja keras fisik melulu, tapi lebih ke mencintai lebih dalam dan sadar milih getaran yang selaras sama hati. Oke, jadi rangkuman deep dive kita, LOE ini ternyata lebih dalam dari sekedar afirmasi atau mikir positif. Ada soal energi, ngelola fokus dan emosi, beresin ganjalan bawah sadar, kenal keinginan sejati, visualisasi yang hidup, dan seni penting, letting go atau penyerahan diri. Bisa dibilang ini perjalanan spiritual juga ya. Jadi ko-kreator sadar yang menari bareng semesta. Kita selalu interaksi sama dia kok, tiap saat. Nah, sebagai penutup nih, pemikiran buat Anda renungkan. Kalau sekarang udah tahu semesta itu ngerespon getaran kita, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apa yang saya inginkan, tapi getaran apa yang secara sadar dan konsisten saya pilih untuk dipancarkan ke dunia.